kitab tentang muamalah. Muamalah itu adalah aturan syariat yang mengatur hubungan sesama muslim. Nah, sering disampaikan bahwa kandungan Al-Quran itu, para ulama Quran menjelaskan setidaknya ada 6 kandungan. Yang pertama al-aqaid, berbicara tentang akidah, keyakinan. Yang kedua al-ahkam al-amaliyah, berbicara tentang hukum-hukum amal yang disebut dengan syariat. Yang ketiga berbicara tentang al-akhlaq al-fadilah, tentang akhlak yang utama, akhlak yang mulia. Yang keempat berbicara tentang al-irsyad ila an-nazar wa tadabbur fi malakutis samawati wal ardh, tentang petunjuk untuk meneliti dan mentadaburi apa yang ada di langit dan di bumi, yang nanti melahirkan sains dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima qasasul awwalin. Kandungan awal itu adalah berbicara tentang kisah-kisah orang terdahulu, afrodan wa umaman. Ada kisah yang berbicara tentang pribadi-pribadi, ada kisah yang berbicara tentang umat-umat, baik pribadi yang baik ataupun yang buruk, umat yang baik, umat yang buruk ada. Dan yang keenam berbicara tentang al-wa'du wal wa'id, tentang janji dan ancaman. Janji di dunia dan janji di akhirat, termasuk ancaman di dunia dan ancaman di akhirat. Ini 6 kandungan utama isi Al-Quran. Dan yang paling yang paling banyak berbicara ketika fase Makkiyah adalah tentang al-aqaid. Dan nanti di fase Madaniyah yang paling banyak dibicarakan adalah tentang al-ahkam asy-syariah, al-ahkam al-amaliyah, hukum amal ataupun dengan syariat. Nah, muamalah ini bagian dari syariat. Syariat itu ada fil ibadah, tentang ibadah-ibadah, ritual, sholat, saum, zakat, haji, dan sebagainya. Itu sekitar 140 ayatan. Yang kedua berbicara tentang al-munakahat wa thalaq, tentang pernikahan dan perceraian dan hal-hal yang mengikutinya. Urusan mahar, urusan nafkah, urusan iddah, urusan roboah, pengasuhan, urusan hadonah, penyusuan ataupun pengasuhan dan sebagainya. Itu sekitar 70 ayat. Yang ketiga, syariat itu berbicara tentang al-muamalah al-maliyah, tentang muamalah, hubungan, aturan yang mengatur hubungan sesama manusia, sesama muslim, yang ada kaitannya dengan harta, jual beli, sewa menyewa, gadai, utang piutang, yang sekarang sedang kita bahas. Dalam fikih muamalah itu ada sekitar 23 bab yang sedang kita bahas. Ada 23 tema yang berhubungan dengan muamalah maliyah, ya, muamalah yang berhubungan dengan harta. Itu sekitar 70 ayatan juga dalam Al-Quran. Kalau berbicara Al-Quran ya. Kemudian nanti ada berbicara tentang jinayat. Jinayat itu kan kriminalitas, kejahatan. Apa saja kejahatan yang didefinisikan oleh syariat, ya, termasuk hududnya. Hudud itu hukumannya. Jadi nanti yang dibedakan ada hukum Islam, ada hukuman Islam. Ini sebenarnya berbeda. Kadang kita suka salah memahami. Di Indonesia itu tidak terlaksana hukum Islam. Hukum Islam, sholat kan hukum Islam. Ibadah, muamalah maliyah, munakaha kan malah sudah diundang-undangkan gitu. Undang-undang perkawinan pakai undang-undang zakat ada, undang-undang perbankan syariah, undang-undang haji ada. Itu kan hukum Islam semua ini. Kalau tidak salah sampai sekarang syariat ya, yang sudah ditakmin di Indonesia itu sekitar
sekitar 13 syariah, ya, termasuk munakaha itu urusan pernikahan, perbankan syariah, zakat, haji dan lain sebagainya. Itu sekitar 13. Ada hukuman. Nah, kalau hukuman namanya hudud. Hudud itu kalau yang zina dirajam atau dijilid, yang mencuri potong tangan, yang qadzaf menuduh, yang penodaan nama baik, menuduh orang lain berzina tanpa bukti yang cukup minimal 4. Ada juga sama ini jaldah dapat bukan cemeti. Ada minum khamar, peminum khamar, hukum mabuk juga ada, hukuman dipukul. Itu mah bisa jadi dijilid dan cambuk, bisa jadi dengan yang lain. Ada dalam hadis itu kan ada seorang laki-laki yang kemudian didatangkan ujian Nabi SAW rajulan syarib khamran, didatangkan seorang laki-laki kepada Rasulullah yang minum khamar dan terbukti minum khamar, maka hukumannya hukum idribu. Kata seorang sahabat yang meriwayatkan ini hadis, faminna al-dharibu biyadihi, di antara kami ada yang mukul dengan tangannya, hukum hapok. Ada wa minna al-dharibu bina'lihi, ada yang mukul dengan sandalnya. Wa minna al-dharibu bisawbi, ada yang mukul dengan bajunya, dengan sarungnya. Prok. Jadi untuk pemabuk itu memang hukuman terbelah. Cuma kebijakan dari pemimpin, ya, kebijakan dari pemimpin, bukan hukum hukum di lapangan, main hakim sendiri. Jadi hakim itu namanya hudud, hukuman. Nah, jadi Indonesia tidak melaksanakan Islam. Kenapa? Yang mencuri, yang korupsi tidak dipotong tangan. Itu bukan hukum. Itu bagian daripada hukum Islam, yaitu jinayah atau hudud. Itu mah tidak banyak. Hudud di dalam syariat cuma 5 kalau yang sebutin. Kisos, pencuri dipotong tangan, pezina dirajam atau dijilid, qadzaf dicemeti juga, dijilid, dan peminum khamar. Coba yang lain ada tidak? Nanti kalau yang lain nanti takzir namanya. Hukum itu diserahkan kepada pemimpin, ya, diserahkan kepada pemimpin. Ikhwatul iman rahimahumullah. Baik, kita kembali kepada kajian kita. Di antara syariat itu adalah berbicara tentang muamalah maliyah, ya, hubungan sesama muslim terkait harta. Kita sudah membahas 17 tema, ya, dari 23 tema yang ada dalam kitab Al-Fiqh Muyassar fi Dhul Kitab Sunnah. Pada malam ini kita akan membahas al-bab ats-tsamin asyar, bab yang ke-18, membahas tentang al-'ariyah, tentang 'ariyah. Kalau yang terakhir kali 2-3 pekan yang lalu, karena 2 pekan kemarin kita bahas fikih kurban dan fikih bulan Zulhijjah lebih dahulu. 3 pekan yang lalu kita bahas al-musabaqah. Kalau mungkin masih ingat ya, tentang perlombaan. Ya, tentang perlombaan. Sekarang kita bahas al-'ariyah. Apa itu 'ariyah? 'Ariyah itu kalau di terjemahkan kita mah pinjaman. Tapi bukan pinjaman uang, dikembalikan uang, itu mah qard namanya kan, pernah kita bahas tentang qard, meminjam nanti dikembalikan. Jadi itu mah jadi hutang, pinjaman yang kemudian jadi hutang. Kan nanti hutang itu ada dain, ada qard. Kalau dain mah lebih umum, hutang bisa jadi dari hasil pinjam, bisa jadi dari hasil yang lain. Bapak, ya, ada seseorang nabrak jongkok, rusak jongkoknya. Kalau jadi rusak, yang punya jongkok minta ganti rugi. Ya, tapi saya nggak bawa uang. Mungkin nanti 2-3 hari saya kesini lagi. Kan ini hutang kan? Tapi dari hasil kecelakaan gitu. Nah, dain mah bisa jadi, ya, lebih umum kan. Kalau qard itu si A minjem ke si B 1 juta, nanti dibayar pekan depan. Nah, itu qard namanya. Bagian dari dain juga, cuma lebih khusus. Nah, kalau al-'ariyah di sini yang dimaksud
Coba kita lihat definisinya dulu. Maknaha al-i'aratu ibahatul intifa'i bi syai'in ma'a baqai 'ainihi. I'arah, alih itu dikatakan i'arah. I'arah ya, yu'iru i'aratan. Apa itu? Bolehnya memanfaatkan sesuatu barang disertai dengan tetapnya barang tersebut. Memanfaatkan suatu barang, tapi barang itu tetap tidak berubah, tidak rusak. Nah, nanti dari i'arah ini lahir kata al-'ariyah. Al-'ariyah itu apa? Al-'ainul makhuzatu lil intifa'i. Ain itu kalau dalam konteks muamalah barang yang bisa dilihat. Ain. Ini ain kita kelihatan kamera, handphone, motor, mobil itu kan ain. Ain itu barang berharga yang bisa diakses oleh indera. Itu ain. Barang berharga yang diambil lil intifai untuk dimanfaatkan. Tapi diambilnya itu nanti akan dikembalikan gitu. Ka'ayyasta'ira insanun min akharin sayyaratahu liyusafiru biha thumma yu'iduha ilaihi. Seperti seorang manusia meminjam mobil kepada temannya dan nanti mobil itu akan dikembalikan. Itu Pak. Bukan nyewa Pak ya. Kalau nyewa kan ada nyewa mobil berapa sehari. Itu kan nyewa. Kalau ariyah itu minjem mobil itu, nanti dikembalikan. Ada bayarannya? Tidak ada. Jadi ini mah minjem gitu, nanti dikembalikan. Apa yang terjadi di masyarakat kita? Wajib. Bapak bisa pinjam motor ya? Nanti saya kembalikan besok. Kebetulan saya ini mau ke rumah, kendaraan saya ada masalah. Minjem mobil, nah itu akan ariyah. Jadi yang namanya akad ariyah ini sebetulnya akan tabarruk, akan sukarela. Jadi tidak ada yang ngambil untung, bukan bisnis ini mah. Bukan sesuatu yang kemudian bernilai keuntungan. Kan kalau ijaroh, nah ada istilah dulu sudah kita bahas, ijaroh. Kalau ijaroh menyewa gitu. Ya, ijaroh menyewa. Pak, saya nyewa mobil lah sehari. Berapa seharinya? 350. Oh jelas itu akan dijamin ini mah. Bapak saya pinjam mobil ya sehari, besok dikembalikan. Pinjam tidak ada akad untuk membayar. Maka apakah ini ada dalam syariat Islam di wilayah muamalah? Kata di sini wahiyya masyru'atun mustahabbatun. Ariyah ini disyariatkan dan dianjurkan. Jadi ariyah itu ada dalam syariat Islam di wilayah muamalah maliyah, bahkan mustahabbatun, dianjurkan. Mustahabbah ini bagian dari hukum fikih. Ya, kita mengenal ada sunnah. Sunnah itu kan macam-macam. Nama lain sunnah itu ada sunnah, tatawwu', mandu, mustahab, itu semuanya sunnah. Secara fikih maka sunnah itu mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mendapatkan pahala kalau dilakukan dan tidak diancam siksa kalau ditinggalkan. Itu namanya sunnah. Nah, dari jenis sunnah ini ada namanya mustahab. Mustahab itu dianjurkan. Mustahab itu bagian dari sunnah, jadi dianjurkan. Mustahab ini dalam hukum fikih yang paling rendah dari sunnah. Karena di sunnah itu kan ada sunnah muakkadah yang sangat dikuatkan sekali, seperti kurban. Kan jumhur ulama menegaskan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau dalam sholat tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Ya, hukumnya sunnah. Tapi ada juga yang mustahab, dianjurkan. Ini adalah perintah yang paling rendah dari jenis sunnah, gitu ya. Paling rendah maksudnya bukan mau merendahkan posisinya. Ini sangat istimewa, tapi posisi dari sunnah itu derajat yang
terbawah gitu ya. Mana dalil disyariatkannya ariyah ini, pinjaman ini? Ada dalil umum dalam surat Al-Maidah ayat kedua. Ini ayat yang sangat masyhur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Jadi pakai dalil umum. Jadi akad ariyah, pinjam meminjam ya, barang berharga untuk dikembalikan nanti, ini pada wilayah ta'awun, wilayah tolong menolong. Jadi sifatnya itu tabarruk, sukarela ya, sukarela, bukan bisnis oriented gitu ya. Dan kemudian juga ada dalam surat Al-Ma'un ayat ke-7, wa yamna'unal ma'un, dan mereka menolak al-ma'un, barang yang berguna, memberi bantuan dengan barang yang berguna. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sholat tapi celaka. Fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya lalai. Apa yang maksud dengan sahun dalam sholat? Ada dua. Satu, alladzina hum yura'un, sholatnya dia tidak benar menjaga hubungan dengan Allah, harusnya mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah, ini malah ingin dilihat oleh orang lain. Yang kedua, orang yang sholatnya lalai itu adalah wayamna'unal ma'un, tidak mau atau menolak untuk memberikan bantuan dengan barang yang berguna. Jadi kalau tukang ahli sholat, rajin sholat, orang lain butuh bantuan kita punya kemampuan, diantaranya memberi pinjaman barang yang kita punya, kita tidak meminjamkannya, padahal kita mampu, bisa jadi sholatnya tidak bernilai. Kenapa? Karena hubungan vertikal dengan Allah baik, juga harus dibuktikan dengan baiknya hubungan secara horizontal kita dengan sesama. Kalau yura'un merusak hubungan secara vertikal, kalau yamna'unal ma'un rusaknya hubungan secara horizontal. Wal muradu ma yasta'ilu jiran min ba'dihi kal awani wal khuduri wa nahwi dzalik. Dan yang dimaksud dengan barang yang berguna itu diantaranya adalah yaitu yang barusan disebutkan apa? Kal awani wal quduri wa nahwi dzalik, seperti bejana, wadah-wadahan, tunggu. Kalau kita mah ya minjem alat dapur lah gitu ya. Biasa minjem pisau. Kebetulan saya ini jadi panitia kurban, bagian ngisi tapi tidak punya pisau. Nah, ini kan barang yang berguna. Kalau punya gitu kan, apalagi punya double gitu, maka meminjamkan itu mustahabbatun, masyru'atun, mustahabbatun, disyariatkan dan dianjurkan. Faqad zammahumullah subhanahu limanihimul aliyah. Allah mencela mereka yang menolak untuk memberikan pinjaman. Jadi Allah mencela mereka yang menolak untuk memberikan pinjaman barang yang berguna bagi orang lain, padahal dirinya punya dan mampu. Itu maksudnya wayamna'unal ma'un. Jadi al-ariyah ini di satu sisi dianjurkan, di sisi lain ada ancaman dari Allah kalau tidak membantu ariyah ini diantaranya. Di dalam hadis juga dijelaskan bahwa Nabi sendiri pernah melakukan ini, pernah meminjam barang kepada sahabatnya, kepada yang lain. Misalkan ada hadis dari sahabat Sofwan bin Umayyah. Ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.
hadisnya sahih, dikatakan oleh Sofwan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu adru'an yauma Hunain. Adru'an yauma Hunain. Bahwa Nabi meminjam dari Sofwan bin Umayyah beberapa baju besi pada perang Hunain. Di pas perang Hunain itu kan kondisinya lagi pacaklik, maka para sahabat yang punya harta berlebih itu diinfakkan fisabilillah. Bahkan kalau Abu Bakar As-Siddiq itu kan seluruh hartanya diinfakkan, Umar bin Khattab setengahnya diinfakkan, Utsman bin Affan seperempat dari hartanya diinfakkan. Dan Nabi Muhammad waktu itu memang butuh modal untuk perang, karena perang itu kan membutuhkan biaya besar, baju perang, senjataan, logistik dan lain sebagainya. Nah, maka Nabi Muhammad meminjam kepada Sofwan beberapa baju perang untuk dipakai pada perang Hunain. Ini bukan nyewa, Pak. Kan bisa jadi Nabi Muhammad nyewa, kan pernah Nabi Muhammad pernah menggadaikan. Gadai beda lagi, bukan bahasa aliyah. Gadai maka minjem tapi pakai barang jaminan. Itu kalau gadai. Nabi Muhammad minjem makanan kepada orang Yahudi tapi pakai jaminan apa? Baju besi, baju perangnya digadaikan. Nah, kita sudah bahas pikir tentang gadai. Nah, kalau hari kiamat minjem nanti dikembalikan barang yang sama tanpa bayar. Apa kalau ya sewa, bayar yang lainnya tidak ada. Begitupun hadis dari Anas bin Malik dalam hadis dari Bukhari Muslim dalam muttafaq alaih, dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, dikatakan oleh Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'ara farasan min Abi Thalhah radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam kuda dari Abu Thalhah. Kalau kita meminjam mobil, minjam motor, Nabi Muhammad minjam kuda dari Abu Thalhah dan nanti kudanya dikembalikan. Saya kira sangat jelas Pak ya, bedanya aria pinjaman dengan ijauh sewaan ataupun rohan, apa itu gadai, itu yang berbeda. Nah, baik, karena ini sangat mungkin terjadi dalam kehidupan keseharian kita, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah syurutuha, syarat-syarat melakukan akad ariyah, melakukan akad pinjaman. Ada syaratnya. Di sini disebutkan ada 3 syarat ariyah. Pertama, ayyakunal mu'iru wal musta'iru ahlan litabarru'i syar'an wal ainul mu'aratu milkan lil mu'ir. Orang yang memberikan pinjaman barang ya, dan orang yang meminjam adalah ahlan litabarru'i syar'an, adalah pelaku yang sama-sama sukarela dan diakui oleh syariat. Pinjamkan mobil tidak bisa nanti kalau bukan ahlinya. Meminjamkan mobil kepada anak kecil kan itu sesuatu yang tidak logis, tidak boleh, karena ini bukan ahlinya. Ataupun tidak ada tabarruk, tidak ada kesukarelaan dari kedua belah pihak, mukroh, terpaksa, tidak boleh ya, dipaksa, di bawah ancaman, itu tidak boleh. Ariyah itu harus tabarruk, baik yang meminjamnya ataupun yang meminjamkannya. Begitu. Wal ainul mu'aradu milkan lil mu'ir. Barang yang dipinjamkan syaratnya adalah barang yang dimiliki oleh yang meminjamkan. Si A pinjam mobil kepada si B. Mobil itu adalah milik si B, bukan milik yang lain. Kalau meminjamkan barang padahal barang itu bukan miliknya, itu bisa jadi tidak sah, bahkan dilarang dalam syariat, kecuali ada ketentuan lain. Nanti kita
Kita bacakan yang lain dibahas ini. 2. An takuna al-ainul mu'aratu mubahatan nafqi fala tasihhu i'aratu li ghina'in wa nahwihi wa la tasihhu isti'aratu ina'in min dhahabin aw fiddatin lisyurbi fihi wa kadza sa'iru ma yuharramu al-intifa'u bihi syar'an. Barang yang dipinjamkan mubahatan nafqi, digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan dalam pemanfaatannya. Meminjamkan mobil untuk apa? Untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat dalam pemanfaatannya. Untuk apa? Ini saya pinjam mobil besok mau mengantarkan keluarga ke bandara. Mubah tidak mengantarkan keluarga ke bandara? Mubah. Saya pinjam mobil kebetulan itu ada barang yang harus diantar. Ada pesanan. Mobil saya mogok. Saya mau mengantarkan di dalam mobil, pinjam untuk besok saja, nanti dikembalikan. Boleh tidak mengantarkan barang untuk bisnis yang halal? Boleh. Tapi kemudian kalau seandainya pinjam mobil buat apa? Besok ada rencana merampok. Ada rencana merampok ini butuh, soalnya yang berangkat bukan sendirian. Ini ada berlima. Oh boleh, silakan. Tidak boleh itu. Kalau untuk sesuatu yang tidak diperkenankan oleh saya dalam pemanfaatannya. Atau meminjamkan, kita punya di rumah teh ada piring dari emas, gelas dari emas, teko dari emas. Kira-kira Pak, kalau punya piring dari emas, gelas dari emas, teko dari emas, boleh tidak? Punya piring dari emas boleh tidak? Boleh. Tapi untuk simpanan perhiasan atau perhiasan simpanan ya boleh, silakan saja. Tapi yang dilarang itu adalah piring dari emas digunakan untuk makan, gelas dari emas digunakan untuk minum, teko dari emas digunakan untuk menyimpan air untuk kita minum. Yang dimaksud ini menjelas ada hadis tersurat yang sharih yang sangat jelas bahwa seorang muslim tidak boleh makan dan minum menggunakan piring dan gelas dari emas. Tapi kalau seandainya punya emas, bentuknya piring, tapi disimpan sebagai perhiasan simpanan, oh itu boleh silakan, tidak jadi masalah. Ada tetangga, Pak, saya pinjam piring emas bapak lah itu yang ada di lemari. Yang di lemari bapak yang suka terlihat sama saya, oh boleh, untuk apa? Ini besok mertua mau kesini, jadi saya mau ngasih penghormatan supaya mertua makanya pakai piring dari emas. Kan meminjamkan piring emas sesuatu yang diperkenankan boleh. Tapi ketika meminjamkan piring dari emas milik si A yang meminjamkan, dia digunakan untuk perhiasan simpanan, dipinjam oleh si B untuk memuliakan mertuanya yang datang untuk makan. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena piring dari emas itu dimanfaatkan untuk makan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ataupun gelas, Pak ini satu set ini gelas dan ini kuningnya dari emas asli. Iya asli. Boleh saya pinjam besok saya mau ketemu dengan calon mertua gitu. Jadi mau disuguhkan air zam-zam dengan gelas dari emas, misalkan supaya tidak boleh diminjam. Kenapa? Karena meminjamkan barang itu harus dimanfaatkan dalam penggunaan yang dibolehkan oleh syariat. Intinya boleh meminjamkan ain barang berharga untuk sesuatu yang halal dan diperbolehkan oleh syariat. Kalau digunakan untuk sesuatu yang diharamkan oleh syariat, maka kedudukannya jadi haram. Jadi membantu tapi dipergunakan untuk sesuatu yang haram, akhirnya bukan pahala yang dihasilkan, bukan usul malah rusak. 2. Yang ketiga, syarat dalam ariyah adalah antabqal ainul mu'aratu ba'dal intifa'i biha. Fa in kanat min al-ahyan allati tastahribu kat-ta'am fala tasiu i'aratuha. Barang yang dipinjamkan itu adalah barang yang sangat mungkin akan tetap utuh
ketika sudah dimanfaatkan. Bukan barang yang kemudian dipinjamkan, yang kemudian nanti akan rusak, akan hancur. Contoh, meminjamkan motor buat besok mengantar keluarganya ke terminal. Kira-kira Pak, kalau di sini dipakai ke terminal Guntur, pulang lagi, motor itu akan utuh? Utuh. Nah, itu namanya ain yang diperbolehkan untuk dipinjamkan. Tapi itu Pak, barang utila sanggup lah sendiri. Yang dipinjam itu nasi gitu kan. Ada nasi kalau dipinjamkan bakal utuh tidak ya? Ya tidak. Jadi kalau makanan yang kemudian dipinjamkan nanti akan rusak, tastahliku yang akan rusak, binasa, hancur, kata seperti makanan, pala tasih bi'al-tuha. Itu tidak sah untuk dipinjamkan. Ya. Jadi itu bukan meminjamkan ariah, tapi itu apa? Itu apa? Itu mah jadi hutang, bagian daripada dain. Ya, beda nanti kalau minta mah beda lagi. Minta mah ada dulu sudah dibahas, ada al-hadiyah, wal hibah, wal atiyah. Sudah tahu belum? Kalau tidak salah sudah belum ya? Nah, itu bahasan hadiah, hibah, atiyah, pemberian. Nah, itu mah kalau sudah. Kalau tidak salah ya. Sebelumnya itu tentang pemberian. Kalau pemberian mah memberi, maka itu akan pindah kepemilikan. Itu mah tidak usah dikembalikan kan itu mah, karena pindah kembalikan. Kata Rasulullah, kalau memberi kemudian diambil lagi, itu seperti kalbi yaqibu, seperti gogok ya, anjing yang muntah kemudian menjilat muntahannya lagi. Tidak boleh. Jadi kan, oh ya sudah, itu sudah dibahas. Jadi kalau seandainya memberi itu sudah, kalau atiyah sudah pindah kepemilikan. Kecuali ada kajian khusus pemberian bapak ke anak. Nah, itu mah ada pikir khusus. Kalau pemberian dari siapapun kepada siapapun, maka pemberian itu, atiyah itu akan mengalihkan kepemilikan. Kecuali pemberian bapak ke anak. Kalau pemberian bapak ke anak, pindah atau tidak? Pindah kepemilikannya. Tapi boleh tidak kalau diambil lagi oleh bapaknya? Boleh. Itu ada kajian khusus ya. Dulu pernah disampaikan. Bapak ngasih sepeda ke anaknya. Nih, nah sepeda buat sekolah SMP, SMA, beres SMP-nya, beres SMA-nya, mau kuliah. Nah, kita sepeda udah jual, apa yang mau ambil? Nambah kayak sepeda sekolah. Ini cantik bapak yang dijual, lumayan. Kayak udah tukerin karena motor. Bapak butuh motor. Kalau bapak boleh itu. Kalau seorang bapak ya, bukan bapak ini maksudnya. Seorang bapak kepada anak gitu, itu boleh. Kalau pemberian suami ke istri mah tidak bisa. Apalagi kalau nafkah itu beda lagi. Kalau pemberian istri ke suami tidak bisa diambil lagi, sudah pindah kepemilikan. Dari ibu ke anak pindah kepemilikan utuh. Pokoknya yang bahasa khusus tentang agama dari bapak ke anak. Malah bahasa bapak ke anak mah fa innal walad min kasbi. Anak itu hasil usaha bapak. Maka nanti apa yang dimiliki oleh anak dimiliki pula oleh bapaknya. Bapak ya bukan ibu ya. Jadi apa yang dimiliki oleh anak itu dimiliki juga oleh bapaknya. Maksudnya kalau bapak mau yang dimiliki oleh anaknya itu diperkenankan untuk diberikan. Ya mah kadang bapak teh malu minta ke anak. Ya, jauh-jauh kadang bapak malu padahal harta anak itu harta bapak. Harta anak harta bapak. Maksudnya bapak berhak untuk meminta harta dari anak. Tapi kalau harta bapak bukan harta anak. Harta bapak bukan harta anak. Tapi kan kadang di masa sekarang dibalik. Lah iya kalau apa ini salah ininya. Oh mana pilih bayar dan nunggu bapak. Nunggu bapak bukan punya anak gitu. Beda lagi kalau bapak itu usaha. Maaf bapak. Kalau pun anak ya terus pulang. Kalau pun anak entah laki tapi halal bapak. Gitu. Oh itu ada bahasa khusus ya Pak. Dulu sudah kita
Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi barang yang dipinjamkan itu adalah barang yang kalau dipinjamkan itu akan utuh setelah dimanfaatkan. Ya, seperti itu. Piring, gelas, motor, jam tangan dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah ba'dul ahkamil muta'alliqah biha. Beberapa hukum yang berkaitan dengan urusan pinjam minjam ini. Ada setidaknya ada 5 poin, ada 5 hukum yang berkaitan. Yang pertama, la yajuzu lil musta'iri i'aratul 'aini wa i'aratul 'aini allati ista'araha li'annahu ghairu malikin laha wa kadzalika la yajuzu lahu ta'jiruha illa idza adna al-malik fi dzalik. Tidak boleh orang yang meminjam barang meminjamkan kembali barang tersebut kepada yang lain. Si A minjem mobil kepada si B pinjam mobil besok mau kondangan, oh boleh kondangan. Dah segala aku si A malah kali angge. Ada tetangga mau minjem, Pak, mau pinjam mobil mau ke Bandung. Oh, punya siapa ini? Punya teman saya. Tapi bolehlah silahkan saja ke Bandung pada lama ya. Meminjamkan barang, padahal barang itu barang pinjaman. Tidak boleh. La yajuzu dosa. Illa idza adinal maliku fi dzalika, kecuali kalau pemiliknya memberikan izin. Di tetangga mau ke Bandung ke rumah sakit darurat, padahal ini mobil pinjaman, dipinjam untuk ngantar rombongan pernikahan kan. Tapi ini darurat ke tetangga. Kalau dulu saja si A-nya, ini mobil yang saya pinjam, boleh gak dipinjamkan? Ini tetangga saya darurat mau ke rumah sakit, anaknya harus secepatnya dibawa ke rumah sakit Bandung. Kalau si A-nya, oh boleh silakan, boleh. Tapi kalau tanpa izin pemiliknya, la yajuz, itu pengkhianatan, tidak boleh. Nah, jadi ada amanah. Ingat, ini kan tabarruk ya, sukarela. Jangan sampai kepercayaan orang lain dibalas dengan khianat. Wa idza qayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kalian diberikan penghormatan oleh orang lain, balas penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau yang setidaknya setimpal. Ya. Yang kedua, annaha amanatul fi yadil musta'ir. Pinjaman itu adalah amanat di tangan orang yang meminjam. Minjam mobil, maka itu mobil adalah amanat. Tanggung jawab peminjam. Yajibu ayyuhafidhu 'alaiha, wajib dia menjaga barang tersebut, wa yarudduha salimatan, dan mengembalikan dalam kondisi yang sehat, yang selamat. Minjem mobil, minjem bersih, bensin full gitu ya. Pas dikembalikan legendu, bensin ngaplek, ada boleh. Ya, pinjaman itu harus utuh. Kalau minjam mobil itu bersih, bensinnya full, dikembalikan bersih lagi, full lagi. Kalau seandainya mobilnya jadi kotor, bensinnya jadi ngaplek, berarti itu udah ngambil milik orang lain itu mah. Bukan lagi minjam itu mah. Itu mah mengambil milik orang lain. Bisa jadi gosok. Dulu pernah kita bahas gosok, gitu ya. Nah, gosok itu mengambil barang orang lain. Gasap. Baik. Kama akhadha, sebagaimana dia meminjam barang tersebut di awal. Fa in ta'adda aw farrata minha. Kalau barang itu rusak, ya, maka dia punya tanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab. Pinjam mobil, Pak, kena benteng, ngegores lagi. Kalau ke bengkel teh, kenapa 500.000? Di mangsa ali, bios bersihkeun. Tidak boleh seperti ini. Dia harus punya tanggung jawab. Ya, kecuali kalau memang ada akad di awal. Ya, bukan. Kalau akad ijarah ya, nyewa, ada ketentuan nyewa. Kalau saja goresnya sedikit, itu mah dianggap tidak apa-apa. Boleh kalau ada kesepakatan awal. Kalau dalam urusan ijarah. 3. Al-i'aratu 'aqdun ghairu lazim falil mu'iri
arruju'u fihi mata sya'a ma lam yadurru bil musta'ir wa in adara bihi lam yajuz arruju'. Pinjaman itu adalah akad yang tidak lazim, yang tidak mengikat. Ya. Jadi orang yang meminjamkan boleh saja mengambil barang yang dipinjamkannya kapanpun dia mau. Syaratnya tidak memadaratkan, tidak membahayakan orang yang meminjam. Si A pinjam mobil ke si B buat berkondangan untuk hari besok dari pagi sampai sore misalnya. Pas besoknya dipakai baru juga zuhur, B ini mobil mau saya pakai, tolong dikembalikan sekarang ya. Dan kamu kemarin pinjam sampai asar, sekarang zuhur saja. Ini harus mau dipakai, kembalikan. Boleh tidak yang meminjamkan seperti itu? Boleh. Tapi dengan ketentuan tidak memadaratkan yang meminjam. Kan yang meminjam sudah minta saya pinjam mobil untuk besok sampai asar. Kemana? Ke Jakarta misalkan. Ke Jakarta terus duhur masih di Jakarta. Ditelepon. Mobil mau dipakai harus ada sekarang. Sekarang di mana? Kan di Jakarta. Aku tidak bisa dialungkan gitu kan. Tidak bisa dipindahkan secepat kedipan mata seperti Asif Barkoya di zaman Nabi Sulaiman gitu kan. Harus lewat perjalanan dulu 5 jam di sini. Nah, jangan memadaratkan seperti itu. Sampai marah-marah, tanggung jawab minjem teh. Oh, saya mau sekarang. Ya kan sudah tahu minjem itu sampai sore gitu kan. Nah, itu kalau memadaratkan dan ya justru tidak boleh meminta dikembalikan dalam posisi membahayakan yang meminjam. Tapi pada dasarnya yang meminjamkan boleh meminta barang dikembalikan kapanpun dia mau dengan syarat satu, tidak memadaratkan, membahayakan yang meminjam. Yang keempat, tantahil i'alatu wa taruddul ayat bi umurin. Ketika barang yang dipinjam itu selesai dipinjam, maka pinjaman itu harus dikembalikan dengan ketentuan. Satu, mutolabatul malik bidzalika. Jika pemilik barang yang meminjamkan meminta untuk dikembalikan, maka barang itu harus dikembalikan kapanpun. Tapi tadi dengan syarat apa? Tidak membahayakan yang meminjamkan. Ya. Yang kedua, wabin qida'il gharti minal ainil mu'arraf. Selesainya tujuan peminjaman barang tersebut. Barang dipinjam untuk apa? Untuk mengantar keluarganya rombongan nikah misalnya. Itu sudah beres, maka barang itu harus cepat dikembalikan. Jangan sampai terus di garasinya padahal sudah beres kewenangan nama. Jadinya teh jalan-jalan ke Papandayan, itu mah sudah di luar akal gitu ya. Tujuan pinjaman sudah beres. Yang ketiga, inqida'ul waqti idza kana al-'adatu mu'aqqatan. Selesainya waktu kalau memang minjamnya itu berdasarkan waktu. Pak, saya pinjam ya sampai besok asar. Kalau sudah asar harus cepat dikembalikan. Kalau sudah habis waktu. Yang keempat, maudul muniri awil musta'iri limutlan bi'ar bidzalika. Kalau salah satu pihak yang meminjamkan atau yang meminjam itu wafat, maka barang itu harus cepat dikembalikan. Harus cepat dikembalikan. Si B meminjamkan mobil ke si A untuk hari besok, si B-nya wafat, maka barang itu harus cepat dikembalikan. Karena itu menjadi tilka, ya, yang kemudian nanti menjadi hak ahli waris, hak wasiat, hak hutang yang mungkin harus cepat dibayarkan bagi orang yang wafat tersebut dari harta hutang tersebut. Begitu. Kemudian rahimahullah, yang kelima, ya, hukum yang berkaitan dengan pinjaman ini adalah al-mustahiru fi istifa'in nafi kal mustajir lau ayyan tabi'an bi nafsihi wa biman yaqumu maqamahu wa dzalika limki at-tasarrufiyya bi idmariha. Yang meminjam itu boleh memanfaatkan barang yang dipinjam seperti hukum orang yang menyewa. Nyewa mobil untuk dipakai, maka pinjam juga boleh dipakai, sama saja. Hukumnya boleh dimanfaatkan. Oleh siapa? Oleh dirinya. Boleh tidak mobil itu dipinjam
oleh seseorang, si A pinjam ke si B mobil. Itu apa? Untuk besok rombongan keluarga mengantar nikah misalnya. Tapi mobil ini dipakai oleh yang lain, tapi oleh keluarga besarnya. Boleh tidak? Asal dengan izin pemiliknya. B, saya pinjam mobil, saya mah ada mobil teh, tapi ini buat keluarga besar, ini kurang satu mobil, boleh dipinjam? Boleh. Oh berarti boleh dipakai oleh yang lain dengan izin pemiliknya. Wallahu ta'ala alam. Itu mungkin ringkas tentang bab yang ke-18 dalam fikih muamalah, yaitu al-ariyah, pinjaman. Wallahu ta'ala. Sekian yang saya sampaikan. Sebelum tutup, ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan? Bapak silakan. Kalau kita misalkan Ustaz punya sesuatu kayak motor atau mobil, terus ada yang pinjam buat keperluan yang disyariatkan, boleh nggak? Ya. Terus pas dia pinjam itu, kita punya pengalaman nih, jadinya misalkan cuma sehari, ternyata gajinya udah 3 hari gitu. Terus berikutnya dia pinjam, kita tolak gitu. Itu gimana? Baik. Terus yang kedua, dia pinjam kendaraan misalkan mobil, tujuannya untuk misalkan kayak tadi nganterin pengumuman nikahan. Tapi pas ngobrol itu, saya mau pinjam mobil kita tuh misalkan mobil 2 baris, tapi dipakai buat 10 orang atau 7 orang, lebih kapasitasnya 10 orang gitu. Baik. Ada hadis yang mengatakan unsur zaliman wa mazluman. Hadis sahih. Tolonglah olehmu orang yang mau menzalimi dan orang yang dizalimi. Bapak punya pengalaman, orang ini kalau pinjam sekali dikembalikannya 3 hari. Zalim tidak? Zalim tidak? Zalim. Maka daripada orang berbuat zalim lagi, saya tolak baik-baik. Boleh tidak? Boleh. Yang meminjam itu punya hak untuk memberikan pinjaman dan tidak memberikan pinjaman, tapi dengan alasan syar'i. Yang dilarang itu wayam namun itu meminjamkan, dia mampu dan dia tahu barang ini akan secara prediksinya ini akan tidak akan apa-apa, cuma dipinjam sehari saja. Tapi kalau saya sudah punya pengalaman, orang ini kalau pinjam sehari mengembalikannya 3 hari, padahal kita butuh. Kan itu kan menjadi kezoliman. 2 hari itu kan jadi zolim karena dia tidak memberikan amanah. Daripada dia berbuat zolim, kita tolong dia, kita tolak baik-baik. Kita tolak baik-baik. Khotibun nas ala khotibul. Kata Rasulullah, berbicaralah dengan orang sesuai dengan kadar kemampuannya, kemampuan akal dan hatinya. Tolaknya baik-baik supaya sejahtera tetap terjaga. Boleh. Atau mobil mau dipakai, yang mau dipinjam mobil kita, ya silakan saja. Tapi masalahnya pinjam mobil teh kapasitas 5 orang dipakai untuk 10 orang. Aduh, rusak ini. Nah, nanti kan akan jadi masalah. Ini juga berlaku dari yang tadi. Kalau seandainya ini akan terjadi kezoliman kalau diberikan, maka sebaiknya Bapak memilih untuk tidak meminjamkan. Boleh tidak? Boleh. Tapi sekali lagi, at-tariqatu ahammu minal mana. Cara menyampaikan penolakan itu lebih baik daripada penolakan itu sendiri. Artinya bisa menjaga silaturahmi. Jangan sampai berbuat baik dengan cara yang tidak baik. Pak, saya mau pinjam mobil buat besok. Mual kamar OB. Mobil 5 yang 5 anu pakai 10 orang rusak mobil kurang. Nah, jangan seperti itu. Ya baik-baik saja gitu ya. Baik-baik saja supaya dia juga tidak tidak merasa tidak enak gitu. Karena khawatirnya jadi wayang nakunal makmun. Tapi Bapak boleh Bu. Ini mobil untuk 5 orang maksimal. Boleh dipinjam tapi saya amanat ya. Jangan lebih dari 5 orang. Silakan. Orang mu'ir, orang yang meminjamkan berhak menyampaikan syarat-syarat tertentu dalam barang yang akan dipinjamkan. Wallahu a'lam. Boleh kita pinjam mobil, kata yang punya nggak ada bensinan, nah gitu ya. Ini
yang minjam kan tapi tekan pun tapi itu kayak bensinan gitu. Kalau seandainya dipakai sampai saat kan bisa rusak mobilnya. Ya, itu sangat wajar dan memang diperkenalkan seperti itu. Justru yang tidak boleh yang tadi bensin full kembali ngaplek, itu mah zolim itu mah zolim. Ya, kalau kita tahu lima minjem tidak pasti itu di bensinan. Nah, boleh kan boleh, tapi boleh juga memberikan syarat yang baik. Boleh Pak, tapi ini nanti pulangnya full lagi Pak ya, sangat boleh. Dia punya maaf. Lanjutan dari Pak Ustaz, kalau misalnya kita ngasih sama keluarga nih, masyarakat keluarga itu ngasih buat bensin, kita tuh yang ini. Nah dari bensin itu ada lebihnya, nah itu lebihnya teh kemana ini? Halal tidak? Sedangkan mobilnya itu kan mobil pinjaman. Baik. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran Allah mengatakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan penghormatan oleh orang lain, balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik. Kita diberikan pinjaman, bensinnya itu setengahnya Pak. Pas pulang jadi full, hanya jadi full. Dapat meminjamkan ariah gitu ya, bukan menyewakan. Itu kan ada keuntungan, bensin dari setengahnya jadi full gitu. Full teh ayo 20 liter gitu kan. Hal itu apa itu halal? Itu halal dan itu menjadi kebaikan bagi orang yang memberikan kebaikan tersebut. Bahkan sebaiknya begitu Pak, kalau kita jadi mustahir, kalau kita jadi peminjam, kalau minjam barang dikembalikan dengan kondisi yang lebih baik, itu disyariatkan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Yang pertama, kalau kamu diberikan penghormatan, balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik. Diberikan pinjaman itu penghormatan, maka ketika dikembalikan tadinya mobil tidak bersih jadi bersih, tadinya bensinnya tidak full jadi full, itu lebih baik. Awal dua, nah amanatnya dari Allah, awal dua minimal sebanding gitu, setimpal. Tadinya full dikembalikan full, tadinya bersih dikembalikan bersih, tadinya setengahnya minimal dikembalikan setengahnya. Kan dalam pinjaman juga, benar. Dalam koran, bukan dalam ariah, dalam koran itu meminjam. Si A minjam uang ke si B 5 juta, mau dikembalikan bulan depan. Kan tidak boleh ada tambahan sedikit pun, ada tambahan itu riba. Tapi pas si A mau mengembalikan ke si B, jadi 5.500.000. Terus si B, Pak, pun denda namun dengan 5 juta, itu 100. Abi bakal san kamari teh 5 juta diambil usaha awak bisnis teh lancar, ieu mah kasehan teh abdi. Itu mah halal, namanya qardul hasan, bukan riba. Dan tidak ada akad di bawah. Jadi itu mah kebaikan dari yang meminjam. Itu mah namanya qardul hasan. Nah, balik qardul hasan mah apa? Yang tidak boleh itu riba itu kalau ada akad dari awal. Meminjamkan 5 juta, dirapat bayarnya saksi payung, tambahan Pak 500 riba. Tapi kalau meminjam 5 juta, jadi 5 juta lagi bulan depan. Pasti bayar 6 juta. Pak, tidak penting, aku bisa 1 juta. Gak apa-apa itu mah lebihkan dari saya. Kalau aku takut riba, bukan itu mah qardul hasan. Namanya qardul hasan. Wallahu a'lam. Sekian yang saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.